Assalamualaikum, Gel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya. Pak. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Gel? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di mana ini sekarang? Di rumah. Kayak kurang jelas suaranya ya. Suara anak kurang jelas, Pak. Hah? Suara anak jelas enggak? Sekarang lagi di mana, Gel, posisi? Di rumah, Pak. Di rumah, insyaallah. Apa kegiatannya sekarang? Ini lagi streaming sama Bapak. Oke, bagi para pemirsa yang belum tahu siapa Ananda Akila ini. Jadi Akila ini dulu satu angkatan dengan Ananda Izam gitu ya. Cuma dulu beda kelas. Kalau Izam dulu kelas apa? Kelas A, Izam. Kelas A, kalau Akila dulu kelas apa, Gil? Halo. Halo, Pak. Kalau dulu Izam kan di kelas A. Kalau Akila sendiri dulu di kelas apa dulu? Anak kelas B, Pak. Kelas B. Iya. Waktu angkatanmu itu ada berapa kelas? Ada 2 kelas. Dua Iya, kelas Pak. ya. Kelas berarti misalkan nih kelas 1A sama 1B gitu. Terus sampai tamat itu ya, sampai selesai ya. Sampai lulus ya. Iya. Iya. Oh iya. Dulu angkatanmu 1B itu ada berapa? Angkatanmu? Ada berapa anak? Di kelas anak aja, Pak. Iya. Lupa. Sebenarnya Ya? ada yang keluar. Jadi kalau sampai lulus di kelas 6, Mm-mm. total ada 27 kalau nggak salah. Berapa? Ada berapa? Ada berapa? 27. 27. Itu untuk kelas Iya. yang B itu ya. Iya. Yang B itu perempuan semua, nak ya? Iya. Oh iya. Nah, jadi Akila dulu ini satu angkatan dengan Izam. Nah, kalau Izam dulu di kelas A, laki-laki semua, ikhwan. Nah, untuk Akilanya itu di kelas B, itu akhwat semua. Nah, yang menarik dari ya Akila ini dulu waktu masih di SD dulu belum ya, hafalannya sudah lumayan gitu maksudnya. Dan juga tapi ketika dulu pernah kan nggak dulu ketika lomba itu ini lomba saingan sama Izam dulu, pernah nggak, Kil? Waktu lomba-lomba apa gitu, lomba-lomba hafalan Quran dulu? Pernah, Pak. Oh, pernah. Berarti pernah bersaing dengan Izam waktu lomba gitu ya? Iya, beberapa kali pernah. Beberapa kali itu. Itu waktu masih kelas berapa itu? Ingat nggak? Nah, Ana lupa mulai ikut lomba tahfiz sejak kelas berapa. Cuma kalau nggak salah mulai kelas 4 ke atas. Oh gitu. Waktu masih kelas 1, kelas 2, 3 itu kamu belum terpikir lah untuk menghafal untuk menyelesaikan hafalan gitu, belum ya? Kalau untuk menyelesaikan dalam waktu dekat, belum. Cuma waktu memang dia itu, Ana udah punya sendiri untuk menghafal gitu. Nah, sekarang Akila sendiri sudah menyelesaikan hafalan, udah mengkhatamkan hafalannya belum? Alhamdulillah sudah selesai separuh. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz ya. Iya, alhamdulillah. Itu dalam kurun waktu berapa tahun atau berapa bulan itu menyelesaikan hafalan Qurannya? Dihitung sejak apa maksudnya? Dari awal anak menghafal secara insan apa? Ya, dari awal lah, dari awal. Enggak, kalau ketika di Asyatibi sendiri, di Pondok Asyatibi. Kalau di Asyatibi sendiri, anak kurang lebih selesai dalam waktu 15
bulan. 15 tahun. 5 bulan. 15 bulan. Iya. 15 bulan berarti itu setahun lebih 3 bulan ya. Setahun lebih 3 bulan kali ya. Iya, kurang lebih segitu. 15 bulan, Masya Allah. Tapi itu belum ini ya, istilahnya baru selesai menghafal dulu, belum, maksudnya belum mutkin banget itu, apa sudah mutkin juga itu? Belum. Belum ya. Tapi alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan, berarti nanti tinggal proses pemutkinan gitu paling ya. Iya. Oke. Untuk kedepannya sendiri kamu mau ngambil sanad nggak, kayak seperti yang dilakukan oleh Izam ini? Insya Allah nggak ada niatan gitu. Udah ada niatan ya untuk ngambil sanad kayak Ananda Izam ya. Emang kalau akhwat ngambil sanadnya di mana? Sudah ada info belum? Belum, masih belum tahu info jelasnya. Kalau untuk di TV sendiri katanya insya Allah bisa. Oh, kalau di Asyatibi sendiri sudah ada, maksudnya Syekho sendiri akhwat gitu, maksudnya syekhnya itu apa namanya, yang memberikan sanad itu akhwat gitu? Atau kurang juga? Cuma katanya anak tanya ke sebelah, katanya insya Allah bisa ngambil di TV sini gitu. Oh gitu, Masya Allah. Nah dulu yang kita banggakan juga dari Akila ini dulu, Masya Allah, ketika selesai dari lulus dari SD Al-Hanif kan dulu kan masih lanjut ke SMP Al-Hanif dulu ya. Iya. Nggak langsung mondok gitu. Kenapa pilihanmu ke SMP Al-Hanif bukan mondok gitu? Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang kan orang tuanya pengennya mondok. Kamu sendiri apa yang membuatmu menentukan pilihan untuk lanjut di Al-Hanif gitu, di SMP Al-Hanif gitu? Ada nggak? Kalau dulu itu sebenarnya awalnya Ana sempat mau mondok. Cuma qadar Allah belum jadi. Terus alhamdulillah bertepatan buka pendaftaran angkatan pertama di SMP-nya, jadi Ana ya sudah daftar ke situ saja. Di Al-Hanif gitu ya, Masya Allah. Dan yang lebih dibanggakan lagi, ketika kamu di SMP Al-Hanif, ya Masya Allah, melalui ya perantara guru-guru di SMP Al-Hanif seperti bimbingan dari guru-gurunya dan juga kepala sekolahnya, Masya Allah, Pak Reza. Akila pernah mengikuti lomba apa dulu kan? Lomba LCC PAI ya? Lomba cerdas cermat PAI apa ya? Bukan, tahfidz, Masya Allah. Lomba tahfidz dulu ya, kalau nggak salah ya? Iya. Lomba tahfidz. Kalau SMP itu kan langsung ke tingkat kabupaten ya? Iya. Langsung tingkat kabupaten. Itu kamu juara 1 itu ya, waktu tingkat kabupatennya Bekasi ya, Kabupaten Bekasi ya? Iya. Sekabupaten Bekasi juara 1. Kemudian lanjut karena tingkat juara 1, maka mewakili Kabupaten Bekasi untuk di tingkat provinsi ya. Iya. Di tingkat provinsi itu Masya Allah, Akila dapat juara 1 juga ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini Al-Hanif generasinya bisa dibanggakan, Insya Allah. Nah, mungkin kamu bisa berbagi, Gil, apa namanya itu, gimana sih supaya kita ketika lomba itu bisa baik ya, mendapatkan hasil yang baik. Itu mungkin kamu punya kiat-kiat atau tips-tips gitu, kayak misalkan, oh suaranya harus seperti ini Pak kalau lomba tahfidz, caranya seperti ini, ada nggak kiat-kiat tersendiri, Gil? Ya pastinya kan sebelum kita lomba itu kan pasti ada latihan dulu ya sama pembimbing kita di sama guru di sekolah gitu. Tuh ya, terus ya kalau anak dari anak sendiri ya nggak ada sih. Saya paling banyak doa aja. Yang penting kita kan sudah gitu. Terus ya sisanya kita serahkan aja sama Allah. Untuk suara itu berpengaruh nggak? Maksudnya suara itu harus lantang, harus jelas gitu. Ada nggak berpengaruh di situ? Poin di situ? Iya, kan maksudnya gitu harus jelas gitu tajwidnya gitu. Karena kemarin ya kayak lomba-lomba yang setelahnya itu, setelah saya perhatikan itu
di poin di suara itu sangat penting sekali. Jadi suara itu harus terdengar jelas, lantang gitu. Kayak dulu kamu kan, masya Allah dulu saya pernah buat video ya duo Al-Hanif ya, Izam dengan Akila. Masya Allah Akila dulu pernah membacakan Al-Quran itu, masya Allah suaranya walaupun ada sedikit ini ya, tapi ya masya Allah itu sudah modal bagus bagi yang ingin mengikuti lomba. Itu memang poin utama itu harus suara jelas. Kalau suara nggak jelas itu panitia udah jadi nilai tersendiri itu. Nah itu kan harusnya kamu kan mewakili provinsi Jawa Barat untuk bertanding di tingkat nasional harusnya kan ya. Iya. Karena kamu kan juara 1 ya. Itu kenapa kamu nggak lanjutkan itu? Kurang tahu pastinya, cuma dari yang anak katanya faktor utama anak, karena kan waktu anak maju itu posisi anak kelas 3 SMP dan sebentar lagi anak lulus gitu. Jadi kalau misalkan anak melanjutkan sampai tingkat nasional, ya anak otomatis pindah sekolah gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau ke tingkat nasional itu harus tetap yang dibawa itu nama Al-Hanif itu ya sekolahnya ya. Kalau nama sekolah lain nggak bisa ya. Mulai jenjang. Silakan anak kan. Akhirnya misalkan nanti kan lanjut di misalkan di SMA inilah SMA negeri misalkan ini. Jadi akhirnya bisa nggak nanti mewakili apa? Oh saya kan dulu yang dapat nama kan saya nih Akila. Tapi saya sekolahnya di SMA negeri misalkan. Terus akhirnya mewakili tingkat provinsi itu bisa nggak itu? Anak kurang tahu apa kalau tentang itu. Gitu. Ya. Tapi walaupun apapun itu, masya Allah, kita guru-guru di Al-Hanif ini ya memberikan apresiasi lah pada kalian yang sudah, masya Allah, mengharumkan nama Al-Hanif. Nah, Bapak ingin tahu nih, tadi Izam kan ketika saya tanya, Izam, apa yang memotivasi kamu, yang mendorong kamu atau yang memotivasi kamu untuk menghafal Al-Quran ya, untuk bisa lebih baik dari yang lain misalkan gitu. Tapi Izam bilang ya itu atas keinginan saya sendiri Pak, masya Allah. Kalau Akila sendiri ada nggak Akil ya pemotivasi ya pendorong selain orang tua tentunya, selain mendapatkan pahala dari Allah, ada nggak motivasi lain yang membuat Akila itu pengen menghafal Al-Quran ini sampai khatam, sampai benar-benar mungkin gitu, ada nggak? Nggak apa-apa, jujur aja di sini kita supaya ini nanti buat poin penting bagi Bapak untuk nanti di sekolah nanti diterapkan seperti itu. Mungkin pada dasarnya memang itu motivasi anak, memang ya kemauan anak sendiri gitu ya untuk bisa menghafal gitu. Cuma ada motivasi lain bagi anak ketika anak sedang pada posisi itu gitu ya. Apa itu? Iya, kalau misalkan anak sedang lagi putar gitu ya, lagi lemah imannya gitu, lagi gitu. Ya biasanya kan anak langsung mencoba untuk coba diri lagi, terus melihat teman-teman yang lain gitu, yang udah pada gitu. Jadi kalau bisa gitu, insya Allah juga bisa kok gitu. Kalau dari kamu sendiri ini, ketika melihat dulu Izam, masya Allah, dia sangat semangat itu, ada nggak kamu termotivasi dari Izam sendiri? Ada insya Allah. Ada ya? Misalkan Izam, Izam kok bisa selangkah lebih maju dari saya, kenapa saya masih kayak gini aja, terus kamu merasa sedih dan sebagainya, kemudian wah ini harus saya jadikan motivasi sendiri agar saya bisa sama kayak Izam lah minimal, akhirnya semangat belajar lagi terus berusaha. Ada nggak perasaan seperti itu gitu? Iya, ada. Ada ya, masya Allah Jam. Antum jadi panutan Jam. Ya kalau Izam sendiri kan ketika saya tanya dia ya enggak Pak, saya enggak ngelihat kakak kelas enggak termotivasi, biasa aja. Saya termotivasi dari diri sendiri, ingin ya ingin menghafal Al-Quran ini benar-benar murni dari
Berarti kalau Akila adalah jiwa kompetitifnya di situ ya, maksudnya dia bisa kenapa saya enggak gitu ya? Ada ya? Ya, Kalau dulu di waktu di kelasnya Akila sendiri, itu untuk dari materi dinia apa? Untuk dinia sendiri siapa yang lebih unggul? gimana Pak? Untuk dinia dari keilmuan dinia, bidang dinia itu yang lebih unggul. Apakah ada teman satu kelas yang lebih baik dari Akila misalkan? Di SD atau SMP? Di SD dong, di SD dulu. Kita bicara di SD dulu ini. Ya Pak, di SD. Anak tahu ya. Dulu kamu kalau di SD sendiri di kelas saingannya dengan siapa itu? Masih ingat nggak temanmu siapa gitu? Banyak lah maksudnya teman-teman lain gitu. Kalau di kelas ya banyak lah. Kalau Faiza, nah, karena kamu punya teman namanya Faiza kan ya? Ya, Faiza itu, Masya Allah kan sekarang dia satu pondok juga kan dengan Akila kan? Satu pondok ya? iya Pak. Di Asatibi ya? Iya. Mas Lo, ini angkatan kamu, angkatan Izam termasuknya banyak ini para penghafal Al-Qur'annya nih, Masya Allah ini. Kayak dulu ketika saya kan pernah ngajar Al-Khair kalian kan, ngajar tahfidz kalian. Jadi Faiza dengan Akil ini saya perhatikan hafalnya itu minimal harus ini sama kayak Faiza itu, Masya Allah, dia mengejar target untuk bisa supaya sama dengan level kamu itu, dia berusahanya Masya Allah itu. Kadang sampai dengar kabar sampai karena menghafal terlalu sering akhirnya kurang memperhatikan kesehatan badan sampai sakit dan lain sebagainya. Masya Allah, itu sebenarnya persaingan yang sangat sehat itu loh. Maksudnya, nah kita tuh ingin dari pihak sekolah itu membuat persaingan seperti itu loh, persaingan yang sehat, yang benar-benar nggak menimbulkan keirian. Kan kadang ada keil yang maksudnya merasa tersaingnya akhirnya berbuat sesuatu yang nggak baik, nggak benar gitu. Maksudnya memburukkan teman-temannya lah dan lain sebagainya. Nah itu kita tuh ingin loh membuat diri Al-Hanif itu persaingan yang sehat kayak pas zamannya Akila, Izam, Pak Iza itu, Masya Allah itu. Izam ini ngeliat sambil senyum-senyum ini, Masya Allah. Silakan Zam, sambil dinikmati Zam. Udah dibelikan, Masya Allah, apa yang diminta sudah ini. Akila sendiri sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Umur berapa berarti kelas 2 SMA? 17. Berapa? 17. 17, berarti bukan sudah anak-anak lagi, bukan anak-anak lagi kira. Ya, Pak. Itu umur 17 sudah nikah belum itu? Belum ya, masih fokus untuk ini ya, untuk mencari ilmu nak ya. Iya. Kira-kira dari Akila ada nggak apa namanya ya, sekedar nasihat atau sekedar motivasi lah untuk para subscriber atau untuk adik-adik kelas di Al-Hanif supaya lebih baik lagi gitu, ada nggak kira-kira? Ada kayaknya, ada 40 poin yang mau disampaikan Akila, Masya Allah. Silakan Gil, sampaikan Gil. Menghafal Al-Quran gitu Pak. Ya bebas lah mau menghafal Al-Quran. Ya kalau kamu kan, faknya kan di ini, di apa namanya, hafalan Quran. Silakan. Ya untuk teman-teman yang lain gitu, tetap semangat. Sama seperti Anan juga masih belajar, masih perlu banyak murajaah. Terkadang memang kita suka menemukan beberapa surah yang sulit gitu.
Halo? Terus berusaha. Bentar, kayaknya ini kipas berpengaruh kayaknya ini. Berpengaruh kipasnya ini. Matikan dulu jam ya, kipasnya ya. Kayaknya kipasnya membuat apa namanya sinyal itu kocar kacir ini. Jadi kipasnya bikin sinyal kocar kacir ini. Kil? Iya Pak. Nah, coba Akila sendiri kalau dalam sehari murojaah, kalau Izam kan dia punya waktu tersendiri khusus murojaah itu dari jam habis subuh. Kalau kamu punya mengusulkan waktu sendiri enggak? Waktu murojaah Pak. Ya, murojaah. Atau untuk menghafal juga deh, nggak apa-apa. Dulu kalau untuk apa? Waktu untuk menghafal pas di CTV ya Pak. Ya, CTV. Kalau pas anak masuk CTV, anak biasanya waktu menghafal itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya. Oh gitu, sebelum subuh. Berarti bangun jam berapa itu? Bangun jam 2. Jam? 2. Masya Allah jam 2 Kil. Jam, kamu jam 2 kira-kira lagi ngapain jam? Hah? Tidur. Izam jam 2 lagi tidur dia. Kamu udah bangun Kil ya jam 2 ya? Ya. Jam 2 itu untuk menghafal bukan untuk memurojaah ya. Ya Kil? Iya. Terus itu menghafal dari jam 2 sampai jam? Kan sih bangun jam ya. Jam berapa? Kenapa Pak? Sampai jam berapa? Iya tergantung juga ya, bisa sampai jam 3 atau setengah 4. Habis itu mungkin sholat witir gitu ya? Biasanya anak sholat dulu baru Sholat mulai dulu. ngafal. Sholat witir dulu jam 2, kemudian mulai menghafal sampai jam 3 atau jam setengah 4, mungkin lanjut tidur sebentar gitu ya, sampai adzan subuh gitu. Biasanya sih nggak tidur. Nggak tidur ngapain itu? Persiapan. Kadang kita mandi dulu gitu. Oh gitu. Itu ketika di pondok di Asatibi ya. Kalau di rumah sendiri sama nggak itu kamu menerapkan poin-poin itu? Kalau di rumah tantangannya besar kali ya. Kalau di rumah ya, maksudnya ujiannya lebih besar ya. Kalau di rumah kan, masya Allah, HP megang. Ya. Ini kalau di rumah sendiri, karena udah terbiasa bangun jam 2, jadi ya jam 2 ntar bangun sendiri. Oh gitu, masya Allah. Kalau habis subuh biasanya ada nggak kamu ambil waktu untuk menghafal? Ada subuh itu ada jam halakoh. Halakoh gitu ya. Kamu sendiri kalau murojaah kira-kira berapa juz kalau murojaah sendiri? Minimal 3 juz. Minimal 3 juz itu ya? Iya. Masya Allah, minimal 3 juz itu kamu habiskan dalam berapa menit atau dalam berapa jam? Bisa kamu capai? Pokoknya dalam sehari minimal 3 gitu. Oh gitu. Paling banyak berapa kamu dalam sehari murojaah? Pernah paling banyak berapa? Mungkin pernah 6 atau 7. 6 juz pernah itu? Masya Allah, 6 juz ya. Luar biasa itu, 6 juz itu. Kamu menyelesaikan hafalan tadi kurang lebih setahun 3 bulan itu sudah selesai hafalan ya? Halo? Ya. Setahun 3 bulan tadi selesai menghafal ya? Itu setengah tahun kurang lah, kurang lebih. Iya, 1,5 tahun. Insya Allah. Bapak menghafal 6 juz kurang lebih
3 tahun Gil. Kamu 30 juz, kamu cuman 1,5 tahun kurang lebih ya. Bapak 6 juz 3 tahun. Halo? Ya Kak. Masuk nggak suara Bapak? Ini sinyalnya agak putus-putus ini. Nah, ini berarti kamu belajarnya masih online ini ya? Iya. Masih online. Masuk, insya Allah tahun ajaran baru ini sudah bisa offline belum itu? Halo? Iya Kak. Tahun ajaran baru nanti sudah bisa offline belum? Insya Allah rencananya offline. Nah, kalau dari orang tua sendiri mendukung nggak apa yang kamu ini lakukan ini? Maksudnya kamu ingin menghafal Al-Quran, hafalan Quran itu dari orang tua sangat mendukung nggak? Alhamdulillah, insya Allah mendukung. Sangat mendukung ya? Ya. Insya Allah. Nah, makanya peran orang tua sangat penting sih. Coba di antara dukungan orang tua kepada kamu itu apa saja bentuk dukungannya? Apakah hanya sekedar ucapan motivasi misalkan, nah ayo menghafal gitu, atau ada hal lain yang dilakukan? Ya, ya nasihat aja seperti biasa. Nasihat gitu ya. Masya Allah. Kamu dinasihatin berarti langsung mengena gitu ya. Kalau kita kan dinasihatin lama nangkepnya kan. Kalau kamu sendiri dalam sehari kuat menghafal berapa lembar? Kalau dulu pengalaman anak banget. Halo? Ya Pak. Dalam sehari berapa lembar kamu kuat menghafal? Dulu kalau pengalaman anak 2 lembar. Berapa? 2 lembar. Kurang jelas suaranya. 2 lembar. 2 lembar. Kuat itu kamu 2 lembar itu? Iya. 2 lembar bolak-balik kan itu kan? Berarti Apa, Pak? 2 lembar bolak-balik berarti 4 halaman itu ya? Ya itu kalau misalkan ya kata-katanya benda asing gitu, misalkan kata-katanya. Nah, Bapak baru teringat nih. Kemarin kan Izam, Bapak tanya Izam ada nggak di antara ayat-ayat Al-Quran itu yang susah dihafal gitu? Kata Izam, ya nggak sih Pak, menurut Anda ya kalau udah waktu menghafal, dihafal udah, insya Allah bisa. Nah, kalau dari kamu sendiri ada nggak Gil ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat di Al-Quran yang menurut kamu sulit, kemudian ini diakhirkan dulu aja lah nanti menghafalnya gitu, ada nggak? Kalau pas lagi menghafal, pasti anak pernah nemu bagian yang saat anak coba hafal, ya Allah kok ini susah gitu. Jadi ya harus disupportkan, jadi harus dihafal. Tetap dihafal, nggak diakhirkan gitu, nanti aja lah ini di pas akhir-akhir aja nanti hafalannya itu enggak ya? Enggak. Tetap kalau misalkan sudah waktunya itu dihafal ya dihafal gitu ya? Iya Gil? Iya Pak. Oh. Dari kamu sendiri ada nggak suratnya apa gitu? Nama suratnya apa yang menurut kamu ini kalimatnya sangat susah untuk dilafatkan gitu? Ada nggak surat apa gitu yang susah dilafatkan? Anda lupa Pak. Tapi nama-nama surat di Al-Quran hafal kan? Iya. Bapak taunya Anas Gil, Anas sampai Ad-Duha Gil. Ya. Tapi ada ya, maksudnya surat ini pelafatannya sangat susah gitu, ada ya? Nah, nanti bisa lah nanti akhirnya tulis di kolom komentar atau di live chat ya nanti ya, ditulis ya nama suratnya apa saja ya gitu ya.
Insya Allah kalau ingat. Masya Allah, nanti berarti kedepannya akan terus memberikan yang terbaik ya, baik untuk orang tua ya, ataupun di lembaga yang kamu belajar di situ. Insya Allah akan terus memberikan yang terbaik nak ya. Amin, insya Allah. Dan jangan lupa itu semua harus dilakukan lillahi ta'ala nak. Oke? Iya. Iya Pak, insya Allah. Masya Allah nih, syukron sudah berbagi ilmu dengan para subscriber. Semoga bermanfaat. Terima kasih Gil sudah meluangkan waktu. Iya Pak. Nanti suatu saat bisa lah podcast hadir ya, ditemani dengan orang tua ya. Insya Allah bisa ya, ditemani dengan orang tua. Nanti kita podcast berbagi ilmu ya, berbagi ilmu dengan para pemirsa. Siap ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah, masya Allah, ditunggu. Sip, syukran. Maafan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.